Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Rohiman dengan nomor NPM 43434022018252. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Retno Resawati SEMM. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Usaha yang saya rencanakan yaitu di bidang makanan yang saya beri nama Babang Seafood atau yang lebih dikenalnya Sate Seafood. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas yaitu gambaran umum potensi usaha. Mari kita simak bersama-sama. Usaha sate seafood merupakan suatu inovasi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru. Sate seafood merupakan salah satu makanan laut yang sangat enak serta mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga disukai masyarakat Indonesia. Mari kita lanjut ke sumber daya manusia. Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang seafood, kami mempekerjakan kurang lebih 5 tenaga kerja dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut. A. Di sini ada 1 orang pemimpin bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan usaha yang lagi berjalan. Terus ada 1 orang di bidang pemasaran bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran agar supaya produk dari unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi produk kami. Terus ada tim yang pengirim produk bertugas untuk mengantarkan semua bahan baku ke titik lokasi penjualan. Yang terakhir ada 2 tim penjualan, yaitu berfungsi untuk menjual semua produk Babang Seafood. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek teknis atau operasi, yang dimana ada rencana pembangunan. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi Babang Seafood menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Hal-hal yang kami perhatikan dalam aspek ini ialah masalah lokasi, sarana dan prasarana yang digunakan. Di sini ada lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha sate seafood atau Babang Seafood terletak di Jalan Raya Jatinangor nomor 160, Cikeruh Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan kode pos 45363. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan kampus serta kawasan perumahan penduduk. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Di sini ada sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah gerobak dengan ukuran 205 x 90 dengan tinggi 190 cm. Peralatan masak, meja makan, kursi, dan lahan parkir. Yang terakhir bahan baku utama. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain berbagai macam seafood, rempah-rempah racikan khas Babang Seafood. Kita lanjut ke aspek pemasaran. Di sini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Pada masa sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang kuliner. Para pelaku usaha yang menginginkan usahanya dapat bertahan dan berkembang, maka harus pandai memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu, peran pemasaran dalam suatu usaha begitu penting, sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha. Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Nah, di sini ada segmentasi. Segmentasi Babang Seafood konsumen daerah Jatinangor karena dari segi harga dan jenis makanan disukai oleh semua kalangan. Targeting adalah selalu melakukan evaluasi setiap bulannya. Pasar sasaran atau target dari Babang Seafood mencakup segala usia, baik lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak yang menggemari makanan sehat dan inovatif. Terus ada positioning. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah mencari tempat mana yang ideal, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati. Posisi pasar Babang Seafood adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai tempat makan yang memproduksi inovasi makanan yang menyehatkan dan juga lezat. Makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang kompetitif. Ini aspek terakhir yaitu keuangan. Modal utama Babang Seafood sebesar Rp23.200.000 yang dimana mencakup semua kebutuhan mulai dari sewa tempat, listrik,
gerobak, peralatan masak, bahan baku, dan gaji pegawai. Nah, ini berupa rinciannya, yaitu sewa tempat seharga 3 juta per bulan, biaya listrik seharga 2 juta per bulan, biaya pembuatan gerobak seharga 2 juta, meja makan plus kursi seharga 2 juta, peralatan masak seharga 2 juta, bahan baku 4 juta, dan gaji pegawai sekitar 10 juta selama sebulan. Jadi total keseluruhan 23.200.000 rupiah. Biaya pengeluaran per bulan, Babang Siput mengeluarkan dana yaitu gaji pegawai 10 juta, bahan baku 4 juta, sewa tempat 3 juta, listrik 200.000, jadi total keseluruhan senilai 16.200.000 rupiah. Nah, ini pemasukan per bulan secara singkatnya ya, yaitu harga jual sate siput per tusuknya seharga 5.000. Babang Siput perharinya laku 300 tusuk. Jadi kalau disirkulasikan 5.000 dikali 300 jadi total 1.500.000. Nah, 1.500.000 dikali 1 bulan yaitu 30 hari. Totalnya totalnya 45 juta. Nah, dipotong pengeluaran per bulannya 45 juta, dipotong per bulannya 16.200.000 rupiah. Nah, hasilnya 28.800.000 rupiah. Jadi profit Babang Seafood per bulannya sebesar 28.800.000 rupiah. Ya, mungkin cuman segitu presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Cuman segitu adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.